Berawal dari sebilah keris yang belum sempurna, sebuah dinasti besar lahir dalam lumuran darah. Inilah kisah Ken Arok, sang pengembara yang terobsesi pada kecantikan Ken Dedes, wanita dengan aura cahaya yang diramalkan akan melahirkan raja-raja tanah Jawa. Namun, ambisi menuntut tumbal. Keris sakti buatan Empu Gandring yang belum usai justru menjadi senjata pertama yang mencabut nyawa pembuatnya sendiri, melahirkan kutukan 7 turunan yang membayangi takhta Singasari. Singosari merupakan sebuah kerajaan yang bercorak Hindu, di mana kerajaan tersebut berkembang dengan pesat di wilayah Jawa Timur, tepatnya di daerah Malang. Kerajaan Singosari pada awalnya adalah bernama Tumapel yang beribu kota Singosari. Akan tetapi, nama ibu kota tersebut yang justru lebih dikenal luas, sehingga sampai sekarang kerajaan tersebut tetap dikenal dengan nama Kerajaan Singosari. Kerajaan tersebut berdiri pada tahun 1222 Masehi oleh raja pertamanya yang bernama Ken Arok, di mana kerajaan Singosari awalnya merupakan bagian dari kerajaan Kediri yang pada saat itu masih dipimpin oleh Tunggul Ametung. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pada saat itu Ken Arok terpikat dengan istrinya Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Oleh karena itu, Ken Arok kemudian membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes. Namun, Ken Arok merasa tidak puas dan semakin menjadi-jadi. Oleh karena itu, Ken Arok kemudian memutuskan untuk menyerang kerajaan Kediri yang pada saat itu masih dipimpin oleh Raja Kertajaya, hingga akhirnya kerajaan tersebut dapat ditaklukkan. Semua wilayah Kediri kemudian disatukan ke dalam kerajaan Tumapel yang kemudian lebih populer dengan sebutan Kerajaan Singasari. Berikut adalah beberapa poin penting yang bisa menjelaskan tentang kehidupan sosial di Kerajaan Singgasari. 1. Sistem pemerintahan. Kerajaan Singgasari memiliki sistem pemerintahan yang cukup kuat dengan raja sebagai pimpinan tertinggi. Raja Singgasari juga memiliki para pejabat yang bertanggung jawab atas berbagai bidang, seperti keamanan, keuangan, pelayanan publik. 2. Pendidik dan kebudayaan. Kerajaan Singgasari sangat menghargai pendidikan dan kebudayaan, di mana banyak sekali ahli sastra, filsafat, dan agama yang lahir pada masa itu. Banyak juga karya sastra seperti Kakawin Nagarak Retagama yang merupakan warisan kebudayaan Kerajaan Singgasari. Selain itu, kerajaan ini juga memperkenalkan berbagai teknologi baru seperti sistem irigasi dan teknik pertanian. 3. Agama Hindu. Agama Hindu memainkan peran penting dalam kehidupan sosial di Kerajaan Singgasari. Banyak ritual dan upacara yang dilakukan dalam rangka mempersembahkan puja dan bakti kepada para dewa dan dewi Hindu. Selain itu, agama Hindu juga banyak mempengaruhi seni dan kebudayaan Kerajaan Singgasari seperti tari dan musik. 4. Perdagangan. Perdagangan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan sosial di Kerajaan Singgasari. Banyak sekali benda-benda seni, keramik, dan perhiasan yang ditemukan di Kerajaan Singgasari berasal dari berbagai wilayah seperti Tiongkok, India, dan Arab. Selain itu, kerajaan ini juga memiliki hubungan dagang yang baik dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Siam dan Kamboja. 5. Sistem sosial. Sistem sosial di Kerajaan Singgasari sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu dan agama kepercayaan masyarakat lokal. Oleh karena itu, sistem sosial dan masyarakat Kerajaan Kediri memiliki klasifikasi sosial menggunakan kasta. Transisi kepercayaan bukan perubahan kepercayaan seperti dari Hindu ke Buddha, melainkan penggabungan antara ajaran Hindu dan Buddha yang dibawa oleh Raja Kartanegara. Kartanegara merupakan raja kelima dari Kerajaan Singasari sekaligus raja terbesar yang membawa Singasari mencapai puncak kejayaannya. Hal tersebut tidak terlepas dari sejumlah kebijakan yang ditetapkan oleh Kartanegara. Kebijakan Kartanegara selama menjadi Raja Singasari adalah melakukan ekspedisi
ekspedisi Pamalayu tahun 1275 Masehi sampai 1286 Masehi dengan tujuan untuk menaklukkan kerajaan Melayu dan melemahkan kerajaan Sriwijaya menguasai Bali pada tahun 1284 Masehi. Jawa Barat tahun 1289 Masehi, Pahang dan Tanjung Pura mencegah serangan Kubilai Khan terhadap Singasari, memperkenalkan penyatuan agama Hindu aliran Siwa dengan agama Buddha aliran Tantrayana. Selain itu, pada masa pemerintahan Kartanegara, jaringan perdagangan Singasari juga mengalami kemajuan yang pesat. Masyarakat Singasari yang beragama Hindu Siwa maupun Buddha hidup berdampingan pada masa Kartanegara berkuasa. Hal yang menarik dalam kehidupan masyarakat itu adalah sinkretisme antara dua agama tersebut sehingga melahirkan aliran Tantrayana. Aliran ini dianut Kartanegara sehingga Kartanegara disebut pula Bahatara Siwa Buddha. Sosok Kartanegara dimuliakan ke dalam bentuk arca Jina Mahaksopya atau dikenal juga arca Joko Dolok. Masa kejayaan kerajaan Singosari juga dieja Singhasari atau Singasari terjadi pada masa pemerintahan Raja kelima dan terakhirnya, Kertanegara, yang memerintah antara tahun 1272 hingga 1292 Masehi. Di bawah kepemimpinannya yang visioner, kerajaan ini berhasil memperluas pengaruhnya hingga ke seluruh Nusantara dan mancanegara. Kebijakan dan ekspansi wilayah. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai masa kejayaan kerajaan Singosari. 1. Ekspedisi Pamalayu 1275 Masehi. 2. Penguasaan jalur perdagangan. 3. Wilayah kekuasaan yang luas. 4. Wawasan Nusantara. 5. Menentang Kubilai Khan. Meskipun berhasil mencapai kejayaan, Kertanegara ternyata juga membawa Singasari pada masa kehancuran. Salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Singasari adalah konflik eksternal dengan Kaisar Kubilai Khan dari Mongol. Lewat utusannya, Kubilai Khan meminta Singasari untuk menyerahkan diri atas kekuasaan Mongol di Cina. Namun, Kartanegara justru menanggapi permintaan ini dengan provokatif, yakni melukai wajah utusan tersebut. Kaisar Mongol akhirnya murka hingga akhirnya menyerang kerajaan Singasari pada tahun 1292 Masehi. Bukan hanya itu, penyebab runtuhnya kerajaan Singasari adalah pemberontakan dari Raja Jaya Katuang. Pemberontakan yang dilakukan oleh Raja dari Kerajaan Kediri bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan kerajaan Singasari. Raja Jaya Katuang pada saat itu dibantu oleh Arya Wiraraja yang merupakan Bupati Sumenep. Arya Wiraraja yang memberitahukan kapan waktu yang tepat untuk perang, yaitu pada bulan Juni 1929 Masehi. Pemberontakan ini membuat banyak orang di istana gugur, termasuk Raja Kertanegara. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana lahirnya kerajaan Singosari hingga runtuhnya kerajaan tersebut. Dengan berbagai hal pengetahuan yang sudah kita ketahui bahwa masa kerajaan yang singkat selama 70 tahun bisa membawa perubahan yang amat pesat dan berkembang dengan besar. Semuanya berasal dari pemimpin besar yang hebat dan juga berani serta bertanggung jawab akan kepentingan bersama di kerajaan tersebut. Semoga penjelasan video ini dapat memberi manfaat berupa pengetahuan ataupun motivasi untuk menjadi pemimpin yang hebat, terutama untuk memimpin diri sendiri agar menjadi lebih baik. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.